Latar belakang saya melakukan penyusunan atas makalah ini adalah Sulawesi Tengah itu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki peninggalan purbakala yang tetap eksis bertahan hingga sekarang, di mana Sulawesi Tengah itu memiliki peninggalan purbakala yang pastinya tidak kalah memiliki eksistensi dengan yang tidak kalah eksistensinya itu dengan provinsi lain di Indonesia. Tapi di era saat ini, itu museum itu tidak seramai-ramai tempat publik lainnya. Hal ini didasarkan pada data dari kantor Museum Sulawesi Tengah yang menunjukkan pengunjung Museum Sulawesi Tengah selama tahun 2016 yaitu 20.378 pengunjung. Nah, hal ini itu membuktikan bahwa ketertarikan atau kesadaran masyarakat untuk mengunjungi museum masih sangat rendah. Nah, berdasarkan pada latar belakang ini yang menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat tema pengembangan Museum Sulawesi Tengah di masa mendatang. Slide selanjutnya. Baik. Rumusan masalah di sini ada dua. Dimulai dari yang pertama adalah bagaimana Museum Sulawesi Tengah itu bisa menjadi pusat edukasi. Dan yang kedua, bagaimana Museum Sulawesi Tengah dapat berkolaborasi dengan IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tujuan penelitian saya yang pertama adalah menjadikan museum sebagai pusat edukasi. Bagaimana masyarakat, khususnya ini masyarakat, itu dapat menjadikan museum sebagai pusat edukasi atau pusat utama edukasi Museum Sulawesi Tengah. Dan yang kedua adalah menjadikan museum dapat berkolaborasi dengan IPTEK, karena Museum Sulawesi Tengah itu tidak boleh kalah dengan museum-museum yang sudah tersebar banyak di Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan IPTEK. Maka saya sebagai generasi muda ingin memiliki tujuan dalam penyusunan makalah ini untuk menjadikan Museum Sulawesi Tengah dapat berkolaborasi dengan IPTEK agar kesetaraan dia di era globalisasi ini dapat berkualitas. Manfaat penelitian saya ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis adalah gimana para masyarakat itu dapat menjadikan karya ilmiah saya itu sebagai referensi atau pijakan mereka untuk mengetahui atau bisa lebih mencari informasi tentang eksistensi Museum Sulawesi Tengah di era mendatang nanti. Dan yang kedua adalah manfaat praktis bagi masyarakat yang pastinya adalah mereka mendapatkan pengetahuan atau wawasan tentang apa semua yang ada di dalam museum. Selanjutnya adalah dengan masyarakat berkunjung ke museum, maka mereka pasti akan sadar tentang yang namanya keberadaan diri mereka. Garis bawahi who am I atau siapa diri saya. Itu dari museum. Museum memberikan informasi pembelajaran kehidupan yang mereka inginkan dari museum. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang saya gunakan, dimulai dari jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah metode deskriptif. Alasan pemilihan atas ini itu didukung oleh pernyataan seorang ahli tentang definisi penelitian deskriptif, yaitu Whitney tahun 1960, yang menyatakan bahwa metode deskriptif merupakan metode yang melakukan pendekatan dengan interpretasi yang tepat. Nah, penelitian deskriptif ini lebih spesifiknya adalah studi literatur. Selanjutnya yang kedua adalah metode pengumpulan data. Jadi dalam hal ini saya penyusun makalah ini. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah melalui jurnal online ataupun jurnal yang merupakan hasil karya mahasiswa dari suatu universitas di seluruh Indonesia. Nah, untuk selanjutnya adalah buku online. Jadi pengumpulan data juga saya selain dari jurnal itu adalah buku online. Baik, untuk selanjutnya masuk ke bagian pembahasan pada kali ini. Yang pertama adalah Museum Sulawesi Tengah menjadi pusat edukasi. Ada 3 gambar yang akan ditampilkan di slide ini. Nah, jadi ini rancangan Museum Sulawesi Tengah menjadi pusat edukasi. Saya sebagai generasi muda itu memberikan ide saya untuk membangun Museum Sulawesi Tengah itu bisa menjadi pusat edukasi. Salah satunya itu bagaimana bisa dikembangkan konsep ruang yang lebih modern, yang bahasa anak muda sekarang itu adalah estetik. Seestetik mungkin, seindah mungkin, supaya ketertarikan masyarakat ke museum itu lebih tinggi karena menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Saya tidak membicarakan sebuah ide tanpa dasar, karena
Karena Museum Sulawesi Tengah menjadi pusat edukasi dengan keadaan museum yang lebih modern itu dibuktikan oleh data menurut BPS Sulteng tahun 2021, di mana menurut dari statistik BPS Sulteng tahun 2021, jumlah usia 15 sampai 19 tahun itu ada di angka 303.000 lebih jiwa. Sedangkan usia 24 hingga 24 tahun itu berada di angka 280-an jiwa. Nah, jadi dari bukti yang saya sebutkan itu memperkuat bahwa generasi muda itu memegang peranan penting dalam eksistensi Museum Sulawesi Tengah di era sekarang. Nah, kalau untuk generasi yang dulu bagaimana? Mereka tetap datang ke Museum Sulawesi Tengah dengan konsep yang menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Tapi sesuai dari data, itu Museum Sulawesi Tengah itu bisa lebih menarik perhatian generasi muda karena jumlahnya yang dominan daripada jumlah-jumlah yang lain, jumlah usia kelompok yang lain. Nah, jadi dengan pengubahan konsep ruang, ini bisa menjadi salah satu ide bagi Museum Sulawesi Tengah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan era sekarang sehingga bisa menarik lebih perhatian para pengunjung. Selanjutnya, yang kedua, Museum Sulawesi Tengah dapat berkolaborasi dengan IPTEK. Baik, untuk yang pertama, ada slide selanjutnya, Kak. Nah, augmented reality. Sebelumnya di sini saya mau jelaskan kalau AR atau augmented reality itu sudah ada diprakarsai oleh beberapa jurnal sebelumnya. Nah, augmented reality untuk yang saya lakukan, yang saya canangkan itu berbasis smartphone atau Museum Sulawesi Tengah itu konsep implementasinya itu akan menyiapkan kode QR di dalam museum yang kemudian dari smartphone pengunjung yang datang mereka akan memindai kode QR itu yang akan muncul di mana kode QR itu akan mengandung objek berupa artefak ataupun peninggalan-peninggalan sejarah lainnya. Nah, jadi dari sini itu penyiapan kode QR yang dilakukan oleh pihak museum itu bakal membuat ketertarikan terhadap masyarakat mengenai Museum Sulawesi Tengah sendiri. Nah, kenapa harus augmented reality sih? Jadi gini, augmented reality itu merupakan konsep teknologi yang bisa memproyeksikan objek yang 3 dimensi itu ke dalam teknologi. Nah, jadi misalnya ini ada peninggalan yang di dalam kaca, yang di dalam lemari kaca yang tidak dapat kita sentuh. Nah, lewat augmented reality, kita bisa melihat berbagai sudut dari benda yang di dalam kaca ini. Jadi sehingga itu bisa memudahkan pengunjung. Nah, selanjutnya untuk karakteristik augmented reality itu ada beberapa, di antaranya itu yang pertama adalah augmented reality ini menggabungkan konsep antara nyata sama virtual. Kemudian yang kedua, augmented reality ini akan melakukan interaktif secara real time, dan yang ketiga, augmented reality akan menampilkan objek secara 3D atau 3 dimensi. Untuk teknologi selanjutnya, nah ini contoh dari teknologi augmented reality. Boleh